Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari Senin ya, pertemuan seperti biasa untuk mata pelajaran fisika. Untuk pelajaran kali ini kita sedikit membahas terkait gerak. Sebelum membahas itu, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Zeki untuk memimpin doa. Baik semuanya, sebelum mengawali pertemuan pembelajaran kita hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Jeki telah memimpin teman-teman yang untuk berdoa. Selanjutnya kita akan melakukan absen atau presensi ya untuk siswa-siswa yang hadir pada hari ini. Rifki Hidayat. Saya Pak. Jihandris. Ada Pak. Jeki. Ada Pak. Johayandi. Ada Pak. Oke, baik. Hadir semua ya pada hari ini. Nah, untuk pembahasan materi kita ya, seperti Bapak sampaikan di awal, kita akan membahas terkait gerak lurus. Nah, gerak lurus sendiri itu menyangkut dengan materi kita minggu lalu, yaitu tentang gerak. Nah, apa sih materi yang dipelajari minggu lalu tentang gerak? Bisa memberikan contoh dari gerak nggak? Silakan. Jeki, Rifki. Contoh gerak ya Pak ya. Ya, silakan kalau ada yang tahu terkait. Oh, ini Pak, contohnya GLB sama GLBB Pak. Oh, itu merupakan contoh, bukan contoh ya, itu merupakan Saya Pak. bagian dari gerak gitu, gerak terus berubah peraturan itu akan kita bahas. Nah, tapi kita mau pelajari gerak, apa itu sih gerak? Silakan Jo, Randy. Gerak. Maksudnya pengertiannya apa? Tahu Iya, pengertian gerak. Gitu. Saya Gerak. Nah, Jo. silakan. gerak adalah perpindahan suatu benda dari titik lain ke titik lain, Pak. Oke, ada lagi? Perubahan posisi, Pak. Sama Pak. Oke, sama-sama. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau gerak itu adalah perubahan suatu benda dari titik awal ke titik yang lain gitu ya. Misalnya ini contohnya kayak misalnya kita nulis, minum, makan itu termasuk dalam gerak gitu kan ya. Nah, mungkin mengingat juga materi tentang gerak minggu lalu, nah langsung kita akan masuk pada materi tentang gerak lurus. Nah, gerak lurus sendiri setelah disampaikan Jeki tadi ya, gerak lurus itu ada GLB dan GLBB. Gerak lurus berubah, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa sih manfaat dari mempelajari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Itu ketika kita ketika kita menaiki motor gitu kan ya, kita pengen menempuh jarak tertentu gitu. Nah, kalau kita menempuh jarak tertentu, kita harus menghitung, kadang tuh kita harus tahu dulu jaraknya berapa, waktu yang harus kita tempuh itu berapa. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini lebih mudah dipahami karena ketika kita bergerak itu dari satu waktu dengan kecepatan yang konstan, itu waktu yang kita butuhkan juga sama dengan waktu awal gitu. Ketika kita menempuh jarak 1 meter dengan waktu 1 detik, nah maka 1 detik berikutnya kita akan menempuh jarak yang sama gitu, 1 meter. Nah, itu untuk gerak lurus beraturan. Berbeda dengan gerak lurus berubah beraturan, kita bisa memprediksikan gitu. Ketika kita menempuh jarak tertentu dengan waktu tertentu, kita juga bisa memperlambat maupun mempercepat waktu yang ingin kita mau gitu dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, manfaatnya juga tadi kita bisa tahu ya bagaimana kita tahu gitu waktu yang kita perlukan untuk berpindah atau bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, lalu untuk materi yang kita akan bahas itu ya, Bapak akan sedikit menjelaskan. Nanti kita akan ada sesi diskusi sebentar terkait contoh soal dan juga terkait membahas tentang apa sih perbedaan dari gerak
lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Baik, kita akan mempelajari tentang gerak lurus ya. Kita masuk ke materi awal itu gerak lurus. Nah, apa sih gerak lurus? Mungkin Bapak bisa merefleksikan terkait gerak lurus ya. Gerak lurus itu contohnya adalah kereta api. Nah, kereta api ini lintasannya pasti lurus ya kan? Tidak mungkin tiba-tiba tikungannya tajam gitu. Iya, Pak. Lalu oleng gitu kan? Tidak mungkin. Pasti agak lurus dan pun sudut yang diciptakan dari relnya itu tidak terlalu besar gitu kan? Nah, jadi untuk gerak lurus sendiri itu adalah gerak yang dilakukan suatu benda dalam maksudnya Bapak, gerak suatu benda itu melalui lintasan yang lurus gitu kan, tidak ada belokan-belokan atau tikungan-tikungan yang memang dikatakan cukup tajam. Nah, itu terkait gerak lurus ya. Lalu dari gerak lurus ini kita bisa belajar terkait tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa sih gerak lurus beraturan? Seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal ya. Gerak lurus beraturan itu ketika kita menempuh jarak tertentu dengan satuan waktu tertentu, kita akan menemui hal yang sama ketika kita bergerak lagi gitu. Misalnya kita mau menempuh jarak 1 meter dalam waktu 2 menit gitu. Dalam 1 meter kemudian kita akan menempuh waktu yang sama yaitu 2 menit gitu kan. Nah, bisa kita buat diagram seperti berikut. Nah, ini untuk S-nya itu sama, ini untuk kecepatannya. Mohon maaf, ini untuk waktunya ya. Ini untuk waktunya, ini untuk kecepatannya. Nah, ini mohon maaf, ini harusnya S atau T waktu yang diperlukan. Jadi ketika kita menempuh jarak pertama, kedua, ketiga, waktu yang kita tempuh itu juga sama. Itu misalnya 1 meter, misalnya 1 menit awal kita menempuh jarak 1 meter, gitu kan. Lalu jarak yang kedua kita tempuh dalam 1 meter juga. Jadi gerak lurus beraturan ini sendiri dapat dikatakan sebagai gerak yang memang kita lakukan itu tidak melakukan perlambatan maupun percepatan gitu kan. Nah, rumus dari gerak lurus beraturan itu sendiri dapat kita simpulkan dari grafik ya. Itu S sama dengan P dikali T. Nah, di mana S tadi adalah jarak, lalu ke P itu adalah kelajuan dan T itu adalah kecepatan atau waktu. Mohon maaf. Nah, jadi Bapak mau nanya nih ya, paham nggak dengan apa yang Bapak jelaskan terkait GLB? Paham, Pak? Paham, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Oke, baik. Udah paham, berarti kita masuk ke contoh soal. Mohon maaf hapus dulu ya. Kita tidak terlalu banyak catat, mungkin sedikit konsep-konsep saja biar siswa-siswa sekalian tidak ngantuk. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 45 km per jam. Hitunglah jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon. Nah, jadi ada sebuah mobil yang ini lalu mobilnya itu bergerak dengan kecepatan 45 km per jam.
hitunglah jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon. Nah, baik. Diketahui ya seperti pesanan yang telah dijelaskan dari diagram itu, yang harus kita ketahui itu ada kecepatannya itu 45 km/jam. Lalu ada waktunya itu 10 sekon. Nah, yang ditanya itu adalah S ya, jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 10 sekon. Nah, jadi ini kita kalkulasikan dulu ya. Itu menjadi meter per sekon sama dengan 12,5 meter per sekon. Nah, jadi untuk menjawabnya kita harus pahami dulu gitu, apa sih yang diminta dari soal. Dan kita ketahui yang ditanya itu adalah jarak ya. Jaraknya rumusnya adalah V dikali T. Nah, jadi jarak sama dengan kecepatannya tadi 12, ini 12,5 meter per sekon dikali 10 sekon sama dengan 125 meter. Nah, jadi dalam 10 detik mobil dengan kecepatan 45 km per jam dengan kelajuan konstan ya, artinya dia tidak ada mengalami perlambatan dan mengalami kecepatan, dia mampu menempuh jarak 125 meter. Nah, karena sudah dikasih contoh soal, silakan kerjakan satu soal dan nanti silakan maju satu orang yang bisa mengerjakannya. Nah, Pak tuliskan dulu ya. Ya, Pak. Tulis dulu soalnya, Pak. Aku kan. Soal. Mana? Sebuah mobil dengan kecepatan dengan kecepatan 25 km per jam hitunglah jarak mobil selama 20 sekon. Silakan dijawab. Kerjakan dulu, nanti Bapak panggil ya satu orang untuk maju ke depan. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, siapa yang sudah mengerjakan soalnya silakan maju ke depan. Siapa? Jawab silakan. Contohnya bisa dilihat di samping ya. Silakan yuk.
Berapa? 140. Oke, 140 meter. Oke, kita lihat dulu ya, kita koreksi sama-sama. Sebuah mobil dengan kecepatan 25 km per jam. Hitunglah jarak mobil selama 20 sekon. Nah, kita lihat jawabannya yang diketahui itu adalah kecepatannya 25 km per jam diakumulasikan menjadi meter per sekon itu 25.000 dikali 3.600 ya, jadi 7 meter per sekon. Nah, lalu yang diketahui itu adalah waktunya itu 20 sekon. Jadi yang ditanya itu jaraknya itu S sama dengan V dikali T. Nah, V nya sendiri itu adalah 7 meter per sekon, waktunya itu adalah 20 meter per sekon, jadi totalnya itu adalah 140 meter per sekon. Jadi maksudnya 20 meter jarak yang bisa ditempuh oleh mobil dengan kecepatan 25 km per jam dengan selang waktu mobil itu bergerak 20 sekon. Nah, udah dikasih contoh soal ya. Semoga siswa-siswa sekalian bisa memahami terkait tentang gerak beraturan, maksudnya GLB, gerak lurus beraturan. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi tentang GLB? Apa? Langsung ya. Alhamdulillah, mungkin karena udah masuk ke pembahasan selanjutnya dan juga kita sudah memberikan contoh soal dan semoga nanti bisa dipahami ya. Nah, lalu kita akan masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Yaitu GLBB. Nah, GLBB sendiri bisa kita asumsikan seperti yang di awal tadi ya, GLB atau gerak lurus berubah beraturan itu kita menempuh jarak dengan lurus, waktunya tidak ada perubahan maupun diperlambat, entah itu diperlambat maupun dipercepat gitu kan. Nah, ini kebalikan dari GLB, itu gerak lurus berubah beraturan, karena ketika kita gerak lurus berubah beraturan ini kita mengamati gitu suatu benda yang bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah gitu. Nah, seperti contoh kita naik sepeda ya, sepeda yang turun dari gunung. Nah, kita kan pasti ada yang namanya ngerem ya, ngerem itu pasti kita akan mengalami perlambatan. Nah, itu yang disebut dengan perubahan gerak gitu, berubah dari gerak yang kecepatannya sekian menjadi sekian dan seterusnya gitu. Nah, lalu hubungan antara besaran kecepatan dengan waktu pada gerak lurus berubah beraturan. Tadi kan kalau misalnya hubungan kecepatan antara habis semua ya speeder. Jack ambil. Nah, kita coba dulu ya, kalau nanti nggak bisa kayaknya ambil speeder Jack di kantor Jack. Oh, ada Jack, ada bagus sih. Oke.
Makasih Jack. Ya Pak, sama Pak. Nah, hubungan seperti yang kita tahu tadi ya, gerak lurus beraturan, gerak berubah beraturan. Nah, dari gerak lurus beraturan itu kita dapat ambil kesimpulan bahwa kalau misalnya suatu benda dengan kecepatan tertentu itu mengalami mengalami waktu ya gitu. Kalau waktu yang diperlukan itu juga sama. Nah, berbeda dengan GLBB itu gerak lurus berubah beraturan, itu yang kecepatannya itu ada dua. Nah kalau misalnya yang di GLB itu ada satu kecepatannya, kalau di GLBB itu ada dua. Artinya suatu benda itu mengalami percepatan gitu kan, terus meningkat percepatannya seperti yang dicontohkan di awal itu naik sepeda ya, dari turun gunung gitu kan. Jadi sepedanya cepat direm jadi cepat lagi gitu kan. Nah makanya ada P1 dan maksudnya P0 dan P1. Nah jadi ketika suatu benda dengan kecepatan tertentu gitu, itu akan naik gitu kan, kecepatannya naik terus sampai dia mentok gitu atau berhenti, benar-benar berhenti gitu. Besaran kecepatan benda ini bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu A sama dengan delta P per delta T sama dengan P1, maksudnya P2 dikurang P1 per T1 T2 dikurang T1. Iya kan ya? Ya Pak. Jadi dalam hal ini P1 sama dengan P0 per P2 sama dengan PT per mohon maaf, kesalahan. Nah, yang kita ketahui ya, tadi yang seperti ini P1-nya itu adalah sama dengan 0, P2 itu sama dengan PT, lalu T2 itu sama dengan 0, T1-nya itu sama dengan 0, dan T2-nya tadi mohon maaf harusnya P ya. Harusnya kecepatannya itu T maksudnya. Nah, jadi T. Nah, lalu sehingga kecepatan tadi, sehingga kecepatannya itu P1 dikurang P0 sama dengan PT. Ini bukan P1 ya, tapi PT. Nah, jadi per PT atau kecepatan dikali waktu sama dengan kecepatan atau PT dikurang P0, atau bisa dituliskan dengan A dikali percepatan dikali waktu sama dengan PT dikurang P0. Nah, ini merupakan persamaan dari kecepatan itu sama dengan PT sama dengan kecepatan dikali T ditambah dengan V0. Nah, ini merupakan rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, di mana V adalah kecepatan akhir, A adalah percepatan, T-nya adalah waktunya, dan V0 adalah kecepatan awal. Mungkin langsung masuk ke contoh soal ya, akan biar langsung mempelajari. Ya Pak. Ya Pak.
Nah, benda yang semula diam kemudian didorong sehingga bergerak dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap ya, 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar kecepatan benda? Kecepatan benda tersebut setelah bergerak 6 sekon atau 6 detik. Langsung kita kerjakan ya. Yang kita seperti biasa kita ketahui dulu apa saja yang elemen-elemen apa saja yang ada di soal. Misalnya seperti kecepatan awal itu 0, lalu ada percepatan tadi disebutkan 4 meter per sekon kuadrat, lalu ada T sama dengan 6 sekon. Nah, yang ditanya adalah P1. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau untuk rumusnya itu sendiri adalah bukan P1 tapi PT atau kecepatan total, kecepatan akhir dari benda bergerak katanya. Lalu sama dengan P0 ditambah kecepatan dikali waktu. P0 itu 0 ditambah kecepatannya itu 4 meter per sekon kuadrat ditambah 6 sekon dikali 6 sekon. Jadi hasilnya itu 24 meter per sekon. Nah, jadi ketika benda yang semula diam gitu ya, dia didorong gitu, sehingga mengalami kecepatan 4 meter per sekon, lalu bergerak dengan kecepatan maksudnya bergerak kecepatan benda tersebut setelah bergerak 6 detik gitu kan. Setelah 6 detik dia tuh mengalami kecepatan berapa gitu kan. Nah, jadi kita sudah kerjakan dan tadi V0 nya 0, kecepatan itu 4 meter per sekon kuadrat, T nya atau waktunya itu 6 sekon, dan yang ditanya itu kecepatan total setelah benda itu bergerak. Itu rumusnya adalah V0 ditambah A ditambah T atau kecepatan awal ditambah kecepatan dikali waktu sama dengan 0 ditambah 4 meter per sekon kuadrat ditambah 6 sekon sama dengan 24 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi udah kita bahas contoh soalnya. Silakan untuk mendalami kita buat contoh soal yang baru dan silakan nanti dikerjakan. Coba terkait ini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Oke, ada Pak. Apa ya? Jadi kita bahas contoh yang nomor 2. Benda yang semula diam didorong sehingga bergerak dengan kecepatan
meter per sekon kuadrat. Mohon maaf besar, saya ubah menjadi 6 ya, 6 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan total benda setelah menempuh jarak maksudnya setelah dia bergerak gitu ya, setelah dia bergerak berapa detik kemudian setelah bergerak 10 kon. Nah, silakan dikerjakan lalu dijawab. Ya, siapa yang mau maju? Saya Pak. Oke, jadi saya maju deh. Oke. Pintunya apa? Dari sini aja deh. Mula-mula apa dulu yang harus kita lakukan deh? Pertama kita beri Percepatannya dulu Pak. A-nya. Batan Pak. A-nya itu 6 meter per sekon kuadrat. Tulislah Jack. A-nya diketahui dulu. Awalnya ada bantu kan? A 6 meter per sekon kuadrat. Terus secepat waktunya T-nya 10 sekon. Lalu yang ditanya apa aja? Tanya itu kecepatan. Yang ditanya itu kecepatan setelah benda bergerak, PT kok PT. Oke. Rumusnya? PT sama dengan V0 tambah AT tambah AT. Itu di sini boleh nggak Pak? Boleh, silakan aja. Penungnya 6. Berarti PT-nya 60 Pak. Satuannya apa tuh Pak? Oke. Makasih Jeki udah jauh juga tadi udah belajar lagi. Nah, yang kita bahas lagi ya, kalau kita tahu itu P0-nya itu sama dengan 0, kecepatan awalnya itu kecepatannya itu ada 6 meter per sekon kuadrat, waktunya itu ada 10 sekon. Lalu yang kita cari itu adalah kecepatan total atau kecepatan setelah benda itu bergerak selama berapa detik gitu kan. Nah, rumusnya itu PT sama dengan P0 ditambah A kali T atau kecepatan dikali waktu. Nah, jawaban Diki itu kecepatan awalnya itu 0, maksudnya kecepatan itu adalah 6 meter per sekon kuadrat, lalu waktunya itu adalah 10 sekon dan mendapatkan hasil 60 meter per sekon kuadrat. Oke, udah dijawab semua ya. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran ini ya, Bapak mau kalian berdiskusi terlebih dahulu. Silakan bentuk kelompok. Di sini siswanya tadi ada berapa jumlahnya? 30 Pak. 30 ramai sekali ya. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang. Nah, jadi silakan cari teman-temannya. Itu silakan diskusikan gitu. Diskusikan terkait apa sih perbedaan dari gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan gitu kan. Serta berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi silakan bentuk kelompok diskusikan terkait apa sih perbedaan dari GLB dan GLBB atau gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan serta berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan diskusi dulu. Ada waktu 5 menit ya, silakan 5 menit. Kemudian kita Coba
maju beberapa kelompok untuk mendiskusikan hal ini. Yuk silahkan. Kelompok Jeki Pak, kelompok 2. Tok Jack, dah siap Jack? Belum Pak. Silakan Jack. Maju Jack. Tok Jack. Oke siap. Beri aplaus buat Jacky ya. Oke, singkat aja. Apa sih GLB? Lalu bukan jenis videonya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Apa sih tulis GLB itu apa? Boleh. Singkat saja. Apa sih perbedaan antara GLB dan GLBB? Boleh juga dijelaskan ya, sambil nulis silahkan dijelaskan juga. Nah, GLB ini gerak satu benda pada lintasan yang lurus, di mana setiap waktunya sama benda tersebut menempuh jarak yang sama dan kecepatannya tetap. Oke. Lalu untuk GLBB sendiri itu apa jadi? Untuk GLBB itu sendiri Pak, GLBB adalah jarak benda dalam lintasan garis lurus dengan kecepatan tetap. Ciri-cirinya itu seperti waktu ke waktu kecepatan benda itu berubah-ubah. Nah, terus makin lama semakin cepat, ada juga yang makin cepat lambat gitu. Jadi seperti itu. Oke, silakan tuliskan contohnya Yeki atau dijelaskan juga boleh kalau misalnya tidak mau tuliskan. Kalau contohnya ya Pak, kalau GLB itu seperti kereta api Bapak bilang tadi. Oh ya. Nah, dan juga Yang lain. seperti gerak planet kita ini Pak, bumi rotasi mengelilingi matahari, memiliki kecepatan yang mendekat. Oke. Kalau GLBB ini contoh lain juga seperti kita naik motor. Kadang kita cepat, kadang kita lambat, kadang ada kecepatan kita 60 jadinya ke 40. Karena ada sesuatu ya di depannya. Ya, jadi seperti itu Pak. Oke, terima kasih Yeki. Ada kelompok lain mungkin sama ya? Ada yang Sama, mau Pak. lagi? Sama Pak ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, untuk GLB sendiri adalah gerak lurus beraturan. Artinya ketika suatu benda bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya itu konstan gitu percepatannya, dan waktu yang diperlukan itu juga konstan. Lalu apa sih juga dengan GLBB itu gerak lurus berubah beraturan, artinya dia bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dengan beraturan gitu, mengalami percepatan yang beraturan, sehingga waktu juga yang diperlukan antara satu tempat ke tempat lainnya itu juga berbeda gitu. Nah itu terkait GLBB, dan juga akan diberikan contoh oleh Jacky tadi ya, salah satu dari GLB atau GLBB itu GLB sendiri itu adalah rotasi bumi terhadap matahari, dan juga untuk GLBB-nya sendiri itu kecepatan seseorang ketika membawa motor ya, ada sesuatu di depannya jadi otomatis ngerem dan mungkin melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang lain juga. Nah mungkin itu aja terkait pembelajaran kita hari ini, membahas tentang gerak lurus berubah beraturan, dan gerak lurus beraturan. Nah jadi sudah kita simpulkan sama-sama tadi ya terkait pembahasan kita juga, dan kita sudah masuk ke akhir penutupan dan kita sudah simpulkan sama-sama. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan sehingga kita sekalian bisa memahami terkait gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Mungkin itu saja pembahasan dan pembelajaran kita hari ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah nanti setelah selesai sekolah Bapak akan mengirimkan tugas di grup WA ya, di grup WA kelas. Jadi silakan dikerjakan dan kita akan bahas di minggu depan. Oke. Nah, sebelum akhir pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Jacky mimpin doa. Baiklah semuanya, sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak akhiri untuk pelajaran hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.